Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Nabila NIM 120330091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heat exchanger dari jurnal yang saya review. Yang pertama itu ada pendahuluan. Unit penukar kalor adalah suatu alat untuk memindahkan panas dari suatu fluida ke fluida yang lain. Sebagian besar dari industri-industri yang berkaitan dengan pemrosesan selalu menggunakan alat ini, sehingga alat penukar kalor ini mempunyai peran yang penting dalam suatu proses produksi atau operasi. Salah satu tipe dari alat penukar kalor yang banyak dipakai yaitu cell and tube heat exchanger. Penukar panas atau dalam dunia industri dikenal dengan istilah heat exchanger adalah suatu alat yang memungkinkan terjadinya perpindahan panas dan dapat berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya medium pemanas memakai uap panas atau superheat steam sebagai pemanas dan air biasa sebagai air pendingin atau cooling water. Alat penukar kalor adalah suatu alat yang dapat memberikan fasilitas perpindahan panas dari satu fluida ke fluida yang lain yang berbeda temperaturnya, serta menjaga agar kedua fluida tersebut tidak bercampur. Proses perpindahan panas yang paling sederhana adalah proses yang terjadi di mana fluida yang panas dan fluida yang dingin secara langsung. Dengan sistem demikian, kedua fluida akan mencapai temperatur yang sama, dan jumlah panas yang berpindah dapat diperkirakan dengan mempersamakan kerugian energi dari fluida yang lebih panas dengan perolehan energi yang lebih dingin. Selanjutnya itu metodologi. Metode yang dalam penelitian ini yaitu proses analisa alat penukar kalor jenis cell and tube, metode eksperimen, metode koefisien perpindahan panas pada bagian cell and tube high pressure heater, analisis laju perpindahan panas terhadap efisiensi efektif high pressure heater, dan metode perhitungan di mana hasilnya nanti akan menggambarkan performa dari heat exchanger yang menggunakan fluida air panas. Yang pertama yaitu proses analisa alat penukar kalor jenis cell and tube, yaitu heat exchanger jenis cell and tube single pass berfungsi sebagai pendingin tambahan yang bekerja untuk mendinginkan kembali air pendingin dari mesin selama mesin tersebut bekerja dengan menggunakan air laut sebagai fluida pendinginnya. Yang kedua itu metode eksperimen. Dari hasil pengujian didapat penurunan suhu pada alat penukar kalor pipa ganda dengan sirip siku 4, yang dimana dengan ukuran panjang 415 cm dan tebal 1,25 mm dan lebar 2 cm. Untuk pengaturan jumlah sirip dan jarak sirip memberikan hasil yang berbeda. Harga rata-rata koefisien perpindahan kalor total untuk alat penukar panas pipa ganda dengan tub menggunakan bahan stainless steel, sehingga jumlah kalor yang ditransfer dari fluida yang berada di tub ke fluida yang berada di sel juga berbeda. Dengan penambahan sirip pada sisi tub dengan jumlah yang berbeda, sehingga luas permukaan tub yang diuji berbeda, inilah yang menyebabkan perolehan nilai penurunan suhu memberikan hasil yang berbeda. Perolehan nilai penurunan suhu bahan tersebut mengalami peningkatan seiring dengan penambahan jumlah sirip dan kerapatan sirip yang terpasang. Jadi untuk penurunan suhu yang paling cepat turun dalam penelitian ini yaitu tipis sirip 8 sebesar 450. Yang ketiga itu metode koefisien perpindahan panas pada bagian sel dan tube high pressure heater atau HPH. Berdasarkan grafik hasil analisis koefisien perpindahan panas pada bagian sel terhadap temperatur rata-rata fluida sel, dapat dilihat bahwa semakin rendah suhu rata-rata fluida di dalam sel, maka semakin rendah pula koefisien perpindahan panasnya. Artinya, jika suhu uap ekstraksi pada heat exchanger rendah, maka panas yang akan diserap oleh fluida dan bagian tub akan sedikit. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu rata-rata fluida di dalam tub, maka koefisien perpindahan panasnya akan rendah. Artinya, jika suhu air pada bagian tub itu tinggi, maka panas yang akan diserap oleh fluida pada bagian tub akan sedikit. Hal ini karena koefisien perpindahan panas fluida tub yang diperoleh rendah, akibat suhu fluida yang sudah panas atau tinggi. Sedangkan jika suhu fluida rendah, maka panas yang dapat diserap akan lebih banyak. Selanjutnya itu analisis laju perpindahan panas terhadap efisiensi efektif high pressure heater atau HPH. Dari data-data sebelumnya telah diketahui terdapat dua macam laju perpindahan panas, yaitu laju perpindahan panas aktual dan laju perpindahan panas maksimal. Berikut yaitu grafik hubungan laju perpindahan panas aktual dan maksimal terhadap efisiensi efektif atau high pressure heater.
Nah, yang terakhir yaitu ada metode perhitungan. Keefektifan yang didapat dari data-data di atas dengan laju aliran massa fluida panas 4,8 kg per second dan laju aliran massa fluida dingin sebesar 17,2 kg per second adalah sebesar 70%. Artinya perhitungan ini bisa digunakan pada suatu alat penukar panas, yaitu setelah melakukan perhitungan seperti yang telah dilakukan di atas, maka performance heat exchanger dengan menggunakan perbandingan laju aliran massa fluida dingin. Daya guna suatu alat penukar panas atau performance heat exchanger dapat ditingkatkan dengan menggunakan perubahan laju aliran massa fluida dinginnya, karena setiap fluida dingin yang mengalir ke dalam alat penukar panas akan membawa panas yang dialirkan melalui dinding-dinding pipa suatu alat penukar panas tersebut atau kondustansi. Selain itu, kecepatan fluida dingin yang mengalir akan semakin mempermudah panas meresap ke dalam fluida dingin atau konveksi. Maka dari itu, semakin besar laju aliran massa fluida dingin yang dialirkan pada suatu alat penukar panas, maka akan semakin besar keefektifan yang akan dihasilkan oleh alat penukar panas tersebut. Dapat disimpulkan bahwa heat exchanger jenis Salentup single phase berfungsi sebagai pendingin tambahan yang bekerja untuk mendinginkan kembali air pendingin dari mesin selama mesin tersebut bekerja dengan menggunakan air laut sebagai fluida pendinginnya. Lalu, semakin besar laju aliran massa fluida dingin yang digunakan pada suatu alat penukar panas, maka akan semakin efektif perpindahan panas yang terjadi pada alat penukar panas tersebut. Selanjutnya yaitu semakin rendah suhu rata-rata fluida di dalam sel atau steam, maka semakin rendah pula koefisien perpindahan panasnya. Dan jika suhu rata-rata fluidanya tinggi, maka semakin tinggi koefisien perpindahan panasnya. Semakin kecil panas jenis fluida panas, maka akan semakin kecil pula laju perpindahan panas maksimal yang terjadi. Begitu pula sebaliknya, jika semakin besar panas jenis fluida, maka semakin besar pula laju perpindahan panas maksimal yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu terjadi penurunan performa pada heat exchanger yang mungkin disebabkan oleh konduksi alat yang sudah lama dan keterlambatan maintenance atau perawatan yang harus dilakukan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.